Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang masih bertahan ya, mengikuti pembelajaran dimulai pagi tadi sampai dengan sekarang dan nanti diakhiri oleh Pak Nanda di akhir ya. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatannya, dan refresh pikirannya sehingga dijauhkan daripada penyakit begitu. Oke, langsung saja saya rasa ya, kita lanjutkan pembelajaran. Sebentar. Oke, minggu lalu kita basket ya. Oke, saya mau review dulu ulang nih. Minggu lalu udah lupa atau gimana nih? Minggu lalu itu kita basket. Apa yang materi yang saya jelaskan? Tentang passing, Pak. Passing ada. Yo, satu orang, jangan semua satu orang. Teknik dan dribbling, Pak. Cobalah dulu si Mujikia. Passing dan dribbling, Pak. Passing dan dribbling ya. Oke, berarti alhamdulillah kalian masih ingat. Dan hari ini kita akan lanjut kepada shooting dan layup. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum masuk ke shooting dan layup, ada pertanyaan tentang dribbling atau passing dan dribbling di pertemuan minggu lalu atau ketika selesai belajar minggu lalu itu ada yang mau ditanyakan tapi nggak sempat gitu. Ada kira-kira? Oke, berarti udah jelas ya, udah paham semua tentang passing dan dribbling. Jadi saya tidak perlu kembali lagi ke belakang begitu. Oke, di sini selanjutnya ada shooting ya. Shooting adalah lemparan ke arah ring untuk mencetak poin. Jadi tujuan daripada bola basket ini kan menghasilkan poin sebanyak-banyaknya. Jadi shooting inilah yang digunakan ketika pemain tersebut atau salah satu tim tersebut ingin memperoleh poin. Di shooting ini ada dua macam. Yang pertama, shooting menggunakan dua tangan. Biasanya dua tangan ini digunakan oleh kaum wanita. Karena memang kaum wanita itu kekuatan otot lengannya lebih rendah daripada kaum lelaki gitu. Jadi makanya mereka menggunakan kedua tangan. Satu tangan ada juga yang perempuan, tetapi kebanyakan menggunakan satu tangan. Tahapannya ya, shooting kedua tangan ini diawali dengan persiapan berdiri tegak menghadap ke arah gerakan dalam sikap melangkah. Kemudian posisi kaki lurus ke depan. Selanjutnya kedua lutut agak direndahkan dan bola dipegang pada bagian samping bawah dengan kedua telapak tangan dan jari-jari terbuka. Jadi kalian bisa baca ya. Jadi nanti setelah ini saya akan jelasin melalui video. Jadi nanti tetap kita mengamati video biar supaya kalian lebih paham. Kalau saya baca seperti ini pasti kalian masih masih menduga-duga. Kalau misalkannya kaki dibuka selebar bahu itu gimana ya gitu. Jadi silakan dibaca. Saya akan putarkan video. Oh, sebelum ke video, ada juga namanya shooting satu tangan yang saya jelaskan tadi untuk khusus putra ya. Jadi tahapannya juga seperti ini. Hampir sama, hanya perbedaannya di pegangannya saja, karena megang dua tangan dengan satu tangan itu berbeda. Oke, silakan perhatikan. Ini adalah contoh video shooting ya. Shooting menggunakan satu tangan dan dua tangan. Oke, sebelumnya videonya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Kedengaran nggak suaranya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Iya. Saya juga nggak dengar, bentar ya. Macet videonya? Iya, Pak. Iya, Pak. Komandan. Oke, sekarang udah dengar? Oke. Oke, hari ini saya mau mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan shoot yang baik dan nyaman tentunya. Oke, untuk kalian yang mau belajar syuting, kalian harus mengetahui fundamentalnya dulu, karena fundamental syuting itu paling penting untuk melakukan syuting. Oke, pertama itu body balance. Body balance itu artinya keseimbangan tubuh. Jadi kita harus melakukan kuda-kuda terlebih dahulu. Yang pertama itu kaki selebar bahu dan kaki tumpuan yang lebih kuat itu maju sedikit seperti ini, dan membungkuk. Nah, yang kedua kita harus membuat siku-siku 90 derajat seperti ini, derajat. Selanjutnya itu mata kita harus fokuskan ke ring, fokus ke ring. Lihat ya, perhatikan. Letak bola ini bukan di atas kepala ya, tetapi di atas mata atau di atas jidat. Jadi agar kalian bisa melihat ring, ya, melihat target yang akan kalian lempar. Yang terakhir, follow through. Oke, dalam melakukan syuting, follow through-nya akhir, lengannya lurus, ya, dan lemparannya tidak ada ditahan-tahan. Oke, ini dia melempar menggunakan dua tangan tadi ya. Jika kalian mau lebih dasarnya lagi, kamu harus, kalau misalnya itu ini bola, cari pentilnya, baru pakai jari tengah ke sini. Nah, kasih begini. Nah, terus kasih luang sedikit di sini, biar jari-jarinya bisa main. Oke? Nah, kalau kalian mau latihan fundamentalnya seperti ini. Lakukan seperti itu terus-menerus. Oke, ada pertanyaan untuk syuting? Biar kita lanjut. Udah paham semua? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Jadi untuk variasi dalam syuting ini bisa kalian lakukan di video tadi kan langsung tuh dianya syuting kering. Tetapi ada beberapa variasi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama berhadapan saling syuting, ya, atur jaraknya saling syuting. Kemudian kalau misalkannya banyak pemainnya, kalian bisa berhadapan kemudian berbaris sampai belakang, kemudian syuting berpindah tempat seperti yang ini. Dan selanjutnya syuting kemudian berpindah tempat, lalu yang di depan memberikan bola kepada temannya. Rotasi terus. Nah, ini adalah variasi latihan syuting. Jadi hal-hal seperti ini bisa kalian lakukan di rumah dengan saudara ataupun dengan adik. Yang penting yang dilihat adalah teknik syutingnya, gitu. Oke, sebelum saya lanjut, di sini semua sudah mengerjakan tugas yang saya berikan. Siapa yang sudah mengerjakan? Belum mengerjakan semua? Belum, Pak. Oke, jadi
dikerjakan ya. Jadi tugasnya itu lihat di pertemuan lalu di bola basket pertemuan 1. Di situ ada tugasnya kalian melakukan teknik dasar passing, dribbling, shooting dan layup dengan sarana yang ada, dengan dimodifikasi dan yang dilihat adalah teknik dasarnya. Jadi cepat kerjakan sebelum ujian bakal saya cek semuanya nilai dan tugas-tugas kalian. Oke, kita lanjut ke layup. Jadi layup shoot adalah upaya tembakan yang dilakukan dengan melangkah atau berlari ke salah satu sisi ring untuk kemudian melompat dan memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring. Dalam pertandingan bola basket, layup sering dilakukan oleh pemain karena dianggap sebagai teknik paling mudah. Setuju? Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Oke, setuju. Yang setuju ini bagi orang yang sudah paham atau memang betul menguasai teknik layup ini. Karena banyak juga yang mau layup dia bingung nih, gerakan kakinya itu seperti apa. Jadi ada aturannya. Jadi paling banyak itu dia yang melangkah itu 2 langkah, yang ketiganya sudah naik. Oke. Nah, seperti di gambar ini. Inilah tahapan layup. Dimulai dari dribbling, kemudian stop, kemudian melangkahkan kaki, kemudian layup. Oke, caranya berdiri menghadap rekan di depan dengan jarak 5 meter, kemudian gerakan langkah dilanjutkan 2 langkah sambil memegang bola basket, kemudian menembak sambil meloncat. Yang telah melakukan layup shoot bergerak berpindah. Ini lebih ke variasi. Oke, silakan perhatikan video ini. Di sini sangat dijelaskan ya tahapan layup yang baik dan benar. Balik lagi bersama. Hai, balik lagi di Tricky Trick. Balik lagi bersama aku, Coach Alfian, Coach idaman para wanita. Saya Abraham Damargrahita, seorang netizen. Oke, hari ini kita akan melakukan layup. Gimana sih cara layup yang baik dan benar itu menurut kita? Menurut kita ya. Menurut kita ya, Bukan kamu, bukan kamu. Menurut kita. Mau tahu kayak gimana keseruan kita membuat tutorial layup? Stay tune. Oke, silakan perhatikan ya. Oke, sebenarnya layup itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, layup adalah tembakan 3 langkah, di mana kita melakukan 3 langkah, kemudian diakhiri dengan melakukan tembakan kering. Itulah layup. Menembak sambil Jadi yuk, langsung praktek aja. Bayangkan nyemeng. Iya, ayo, let's go. Ya. Tutorial yang diperlukan untuk melakukan layup adalah dribbling bola ke arah ring. Perhatikan step pertama, 1, 2, bukan dribbling, layup. Poin, oke. Nah, jadi ketika melangkah ketiganya itu udah naik. Saya nggak menyarankan kalian untuk melakukan step dari luar garis 3 point karena resiko cederanya tinggi. Bener. Dan juga kesempatan buat di bloknya lebih gede. Dan ketika melakukan layup, usahakan lompatannya ke atas, bukan Mendekati lompat mendekati ke depan. Masuk sih, tapi salah, jangan. Oke. Jadi buat membuat layup sendiri lebih gampang, saya mempunyai saran-saran. Contohnya, pas dribble, lantunnya harus sinkron. Sinkron di sini maksudnya adalah ketika tangan kanan yang dribble, kaki kiri yang maju. Pas tangan kiri yang dribble, kaki kanan yang maju. Jadi, ketika melakukan layup, contoh tangan kanan yang dribble, kaki kiri yang maju. Buat melakukan stepnya tuh lebih gampang. Oke, dan kalau misalnya melakukan layup sendiri, akan lebih baik kalau menggunakan finger roll. Finger roll. Jadi, bola yang Oke, ada pertanyaan tentang layup? Itu jika melakukan layup itu harus 3 langkah, Pak. Dan di akhirnya itu misalnya 4 langkah atau apakah bisa? Ulang-ulang nggak jelas suaranya. Pak kan Pak baru lompat kan Pak. Sebentar ya, kayaknya handset saya bermasalah ini, Nak. Tunggu saya ganti handset dulu ya.
Nggak jelas. Sepertinya bukan yang chat Bapak itu yang salah. Ya, Pak. Suaranya memang pelan, Pak. Memang macet-macet, Pak. Halo, halo. Oke, silakan. Silakan. Kan langkah Pak dan di atas lompat Pak. Jika kita bisa 2 langkah itu langsung. Oke, gini. Maksudnya kalau misalkan 2 langkah langsung naik, boleh nggak gitu ya? Iya Pak. Nah, jadi ketentuannya itu kan teknik yang mudah. Kalau misalkan dia mau layup menggunakan tangan kanan, ya, jadi yang di kaki duluan itu dihitung tuh dari kaki kanan. Jadi kanan, kiri, kemudian yang ketiga kan naik tuh kanan. Jadi itu adalah ketentuan. Kalau misalnya kamu mau 2 langkah naik nggak masalah, cuman gerakannya susah, tidak balance. Karena tadi disebutkan kan, kalau misalkan mau layup tangan kanan, maka kaki kiri kamu pada saat dribbling mulai melangkahi kaki kiri begitu. Jadi kalau misalkan kamu 2 langkah dribbling nih, kaki tangan kanan, kaki kiri di depan. Kemudian ketika mau layup kan kaki kanan dilangkahkan, ya kan? Kemudian kamu langkahkan kaki kanan, kemudian kamu lompat. Kan yang kedua naik, maksudnya gitu kan? Bukan yang ketiga kan? Yang kedua naik, berarti berlawanan dianya. Tangan kanan yang layup, kaki kiri yang naik. Nah, itu gerakannya tidak dianjurkan, tetapi boleh gitu. Jadi gerakan 3 langkah, 2 langkah, dan ditambah dengan 1 langkah ke atas itulah yang disarankan. Begitu. Tapi kalau lebih dari situ, traveling, pelanggaran. Ya, pelanggaran. Jadi kalau misalkannya ada soal ketika suatu pemain mendribbling bola, kemudian dia menangkap, lalu dia melangkah lebih dari 3 kali, maka itu pelanggaran traveling namanya. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi kalau ada lagi, biasanya itu kalau misalkannya dia dribbling, kemudian dia tangkap dengan 2 tangan, kemudian dia dribbling lagi, itu pelanggaran juga. Ada yang tahu pelanggaran apa namanya? Tidak Pak. Namanya pelanggaran double. Jadi ketika dribbling, tidak boleh kalian menangkap bola itu dengan kedua tangan kalian lalu melakukan dribbling lagi, itu tidak boleh. Itu pelanggaran. Tetapi dribbling dengan 1 tangan, kemudian ditahan dengan 1 tangan, itu tidak masalah. Asalkan tidak menangkap dengan kedua tangan. Begitu. Oke, Nana Bapak sekalian, saya rasa sedikit saja. Saya mau kalian mengamati. Ini sebentar saja ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah Pak. Oke. Nah, ini kalian amati dalam satu pertandingan ini berapa kali tim Thailand ya, berapa kali tim Thailand melakukan shooting dan layup. Tunggu dulu. Oh, yang baju putih ini aja lah biar supaya yang baju biru nih Thailand ya. Oke. Tolong perhatikan. Yang baju biru Thailand, perhatikan ketika nanti saya bilang mulai dan stop, kalian hitung berapa kali tim biru ini melakukan shooting dan layup. Oke, silakan. Tim biru ya.
Oke, stop. Ada berapa kali tim biru melakukan syuting dan layup? 1 kali, Pak. 1 kali lab. Layup atau syuting? Syuting, Pak. Oke, syuting. Berarti kalian sudah paham ya. Kalau tim putih tadi ada nggak dia layup? Ada, Pak. Ada, banyak ya layup ya tim putih ya. Nah, oke, jadi saya rasa kalian sudah paham mengenai passing, mengenai shooting dan layup. Jadi harapan Bapak kalian cepat mempraktekkan di rumah dengan alat ataupun media yang ada, bisa dimodifikasi sesuai dengan tahapan yang saya berikan di psikologi di pertemuan pertama tersebut. Oke, ada pertanyaan nih. Kira-kira kalau misalkannya dianya layup, berapa skor yang diperoleh? 2, Pak. 2? Iya, Pak. Oke, betul. Kalau misalkannya dia syuting di dalam lingkaran free throw atau penalti lah. 1, Pak. Berapa dia poinnya? 1, Pak. Bukan lemparan free throw, tapi dia syuting di daerah dalam lingkaran gitu, bukan di luar. 3 ya, Pak. 2. Ya, dia kalau misalnya syuting di dalam lingkaran, dia poinnya 2. Kalau misalkannya dia tendangan, lemparan free throw itu penalti ya, nak, tapi dalam basket free throw itu poinnya 1. Kalau misalkannya dia melempar dari luar garis atau kotak free throw atau kotak penalti, maka poinnya adalah 3. Biasanya poinnya 3 point, kata wasit seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih buat anak-anak Bapak sekalian. Oh ya, untuk ujian tengah semester ya, yang dibahas adalah bola besar karena materi kita hanya bola besar kan, yang baru kita pelajari kan, yaitu sepak bola, bola voli, dan bola basket. Silakan kalian baca-baca ulang modulnya, kemudian bahas-bahas soal terkait dengan materi tersebut, ya sehingga nanti nilai ujian kalian bagus semuanya. Oke, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi nikmat ya. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, anak.